Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 27 Desember 2020, akan kami bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKI DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKI DKI Jakarta pada setiap hari Minggu, dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Selain ibadah Minggu, GKI DKI Jakarta juga melakukan ibadah keluarga secara virtual pada setiap hari Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat yang akan dimulai kembali pada bulan Maret 2021. Bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk menjadi tuan rumah, silakan menghubungi Majelis Jemaat GKI DKI Jakarta. Renungan dan doa malam akan dikirimkan berupa rekaman audio melalui WhatsApp Group atau personal chat pada setiap hari Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Berikutnya, kami akan membacakan nama-nama petugas yang melayani pada ibadah Minggu hari ini. Yang pertama, Pendeta Ina Sisani, SSN, sebagai pembawa firman Tuhan, liturgos oleh Diakon Indriani Jandam, pembacaan Alkitab dan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Pendeta Pastria Ekatara, dan pemain musik oleh Saudara Ian Anjuanu. Adapun pengumuman, ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember 2020 dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Pada tanggal 1 Januari 2021 akan diadakan ibadah perjamuan kudus melalui Zoom Meeting dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKI DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur, atau melalui nomor handphone 0813 4858 4860. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Desember ini. Demikian Warta Jemaat Minggu hari ini. Mari dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan memberi like, komen, dan subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita beribadah masih dalam situasi pandemi COVID-19. Namun suasana ini tidak menghalangi kita untuk merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Karena kasih sempurna sudah Ia nyatakan bagi kita. Biarlah sukacita Natal masih dan terus akan kita rasakan. Kita terus menyebarkan kasih dan sukacita, bukan ketakutan dan kekhawatiran, bagi segenap umat dan segala ciptaannya. Mari kita bersama-sama mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan Tuhan kita. Mari kita angkat pujian dari PKJ 3, Ajaib Namanya. Ajaib namanya,
Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat diundang menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengakui kesalahan yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat kepadamu, baik secara pikiran kami, perkataan maupun perbuatan kami. Kami mengaku segala perbuatan dan tindakan kami yang tidak sesuai dengan perintah-Mu. Bahkan kami juga bisa mendukakan hati sesama kami. Dalam hidup ini kami kadang juga lupa membantu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dengan penuh penyesalan, kami mohon pengampunan dari-Mu ya Bapa. Sucikan dan kuduskanlah kami, agar kami juga layak di hadapan Tuhan. Dan untuk semua kebaikan-Mu itu ya Bapa, kami mau mengucap syukur. Kami tahu kami lemah, tapi kami percaya kami mempunyai Allah yang dahsyat. Kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami, dan Engkau selalu menjaga kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa pengampunan kami, dan juga doa pengucapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12.
Di bawah perikop keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya, aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jemaat diundang untuk menyanyi NKB 69. Yesus telah datang ke dunia cemar. Yesus telah datang ke dunia cemar, lahir di kandang yang hina rendah, namanya indah dan ajaib.
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Nas yang menjadi dasar perenungan kita bersama pada pagi hari ini terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Dan subtema bagi kita adalah kasih yang berkorban. Dan tema nas ini saya beri memberi terang. Bapak Ibu Saudaraku, namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas kekuatan dan kemampuan yang sudah Engkau beri bagi kami, sehingga hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan kami juga boleh mendengar sabda firman-Mu. Sebagai manusia kami terbatas, karena itu kami memohon, biarlah Engkau mencurahkan roh hikmat bagi kami ya Tuhan, agar kami mampu mengenal-Mu lebih dalam lagi. Dan hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan firman ini. Engkau juga mengurapi bibir mulut hamba-Mu agar boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau sendiri yang berfirman bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 14 hingga ayat yang ke-18 dengan judul Firman yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Injil Yohanes dibuka dengan perikop soal firman yang telah menjadi manusia. Dalam perikop ini, penulis Injil Yohanes hendak menyampaikan kebenaran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penulis Injil Yohanes menggunakan kata terang, itu sebagai gambaran kehadiran Yesus Kristus. Pada awalnya dijelaskan soal Allah yang menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini. Melalui firman-Nya Allah berkarya, memberi terang kepada dunia untuk menguasai kegelapan yang ada di bumi, sehingga bumi penuh dengan kuasanya. Namun, sebelum terang itu hadir, muncullah Yohanes sebagai perintis jalan kehadiran terang itu. Dalam perikop ini, penulis Injil Yohanes hendak menyampaikan berita kehadiran Yesus Kristus yang diawali dengan kehadiran Yohanes sebagai pembawa berita. Yohanes memiliki tugas untuk menyaksikan berita tersebut kepada orang banyak agar orang banyak percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes akan memberikan kesaksian tentang hadirnya terang dunia yang diberikan Allah Bapa melalui putranya, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketika Yesus Kristus lahir di Betlehem, keadaan dunia tidaklah seperti yang Allah kehendaki. Ke dalam kegelapan moral dan spiritual itulah Yesus datang membawa hidup dan terang kepada semua orang. Terang itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Terang itu hadir dalam rupa Yesus Kristus, anak tunggal Bapa yang penuh dengan kasih dan kebenaran. Namun, tidak semua orang menerima kehadiran Yesus Kristus. Hanya mereka yang adalah milik kepunyaan Allah yang menerima kehadiran Yesus Kristus. Yohanes memberi kesaksian bahwa kehadiran Yesus Kristus
akan menggenapi hukum Taurat. Kehadiran Yesus Kristus akan mendatangkan kasih karunia dan kebenaran. Dan melalui kehadiran Yesus Kristus, genaplah sudah yang diberitakan para nabi akan hadirnya terang dunia yang menyelamatkan manusia. Percayakah kita? Jika kita percaya, maka peranan dan tugas kita adalah memberitakan Injil Yesus Kristus dan meneladani hidupnya. Ia sang firman atau logos. Di ayat yang pertama disebut Allah tidak hanya menjadi manusia, melainkan juga berada, diam, tinggal di antara kita. Artinya bahwa ia ikut merasakan duka, suka, duka kita, bahkan menanggung dosa kita di kayu salib. Ia begitu solider terhadap segala ciptaannya, sehingga seharusnya cara hidupnya menjadi cara hidup kita. Dan masa raya Natal semakin menumbuhkan rasa kepedulian kita kepada sesama dan alam ciptaannya. Masa-masa Natal juga mengingatkan kita bahwa Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, memberi anugerah kehidupan dan terang kepada setiap orang yang mau menerima dan mengikut Dia. Walaupun dunia tidak mengenalnya, semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita termasuk di dalamnya. Dan sama seperti Yohanes Pembaptis, kita yang sudah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah juga diutus sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh Yohanes dan kita, orang menjadi percaya. Kita tidak perlu menjadi sombong atau menyampaikan kesaksian dengan gaya yang arogan, mempersalahkan atau merendahkan umat beragama lain. Tugas kita adalah menyaksikan cinta kasih Tuhan pada dunia ini dan kepada semua orang, apapun agamanya. Dalam hal ini terlihat bagaimana peranan dan tugas Yohanes yang sungguh-sungguh ketika melakukan tugasnya. Segala perintah dan ketetapan menjadi tugas yang harus kita laksanakan setiap hari dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan, kita menyanyi dari PKJ 128, Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terberi.
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas cinta dan kasih-Mu yang begitu dalam dan sempurna bagi hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami, terutama untuk melakukan tugas kami, menyaksikan cinta kasih Tuhan pada dunia ini dan kepada semua orang dengan penuh kesungguhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, biarlah tetap bersatu untuk memberi dampak yang baik. Jauhkanlah dari perpecahan. Bagi mereka yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, dapat diberi hikmat untuk memahami bahwa perbedaan adalah sebuah keindahan yang dianugerahkan Tuhan. Bersatu untuk membangun kekuatan besar demi kepentingan bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu untuk membangun negara dan bangsa ini. Biarlah Engkau juga memberkati jemaat GKE DKI Jakarta, para hamba-hamba Tuhan atau pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Biarlah pelayanan atau program pelayanan seperti ibadah minggu, ibadah keluarga, katekesasi, sidi dan nikah, renungan dan doa malam, kunjungan diakonia dan lain-lain boleh berjalan dengan baik dan membawa berkat. Pergumulan pelayanan situasinya normal, biarlah roh Tuhan yang tinggal dalam hidup setiap kami, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan bertumbuh berbuah, dan kami semakin setia dalam karya pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk sinode, resort, jemaat, calon resort di Kalimantan. Biarlah dipakai Tuhan untuk mengembangkan sayap pelayanan, sehingga jemaat GKE tetap teguh dan setia. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang memasuki masa usia indah. Mereka tetap menjadi panutan dan teladan dalam kesetiaan dan iman. Sehat dan tetap semangat. Kasihanilah para janda, duda, yatim piatu, anak yang terlantar. Biarlah mereka boleh merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Berkatilah keluarga Kristen, rumah tangga yang sedang dibangun. Sebagai orang tua, berilah roh hikmat dan bijaksana, sehingga mampu mendidik anak-anak dengan kasih dan sayang, dan mengarahkan mereka untuk takut akan Tuhan. Pemuda, remaja, dan anak-anak berkatilah dengan kepintaran, kepandaian agar masa depan lebih baik, berguna bagi keluarga, bagi bangsa, terlebih berguna bagi Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini berulang tahun perkawinan dan kelahiran. Tuhan membentuk kehidupan mereka menjadi pribadi yang taat, pribadi yang terus bersyukur, serta pribadi yang takut akan Tuhan. Biarlah keluarga mereka selalu rukun dan damai, dan tetap setia memegang janji pernikahan. Orang yang sakit disembuhkan, mereka yang berkekurangan, putus pekerjaan diberi jalan keluar dari setiap kesulitan. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam minggu-minggu yang akan datang. Kami tidak tahu pasti apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi kami tahu yang pasti bahwa Engkau terus mengiringi kehidupan kami, melindungi kami, dan juga terus memberkati kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Jemaat dapat menyerahkan langsung ke jemaat masing-masing secara mandiri. Bagi jemaat yang merasa terpanggil untuk mendukung pelayanan di GKE DKI Jakarta, dapat mentransfer ke nomor rekening jemaat GKE DKI Jakarta. Adapun nats pengantar persembahan kita pada hari ini terdapat pada Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera adalah berkat-Mu yang luar biasa yang selalu kami syukuri hari lepas hari. Saat ini Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu juga untuk membawa persembahan kami. Tuhan, tak seberapalah jumlahnya, tapi kami percaya Tuhan dengan segenap kerendahan hati kami membawanya dengan penuh ucapan syukur ke hadirat-Mu. Terimalah persembahan ini Tuhan sebagai ungkapan syukur kami dan percaya kami bahwa Engkau senantiasa menjaga dan melimpahkan kami dalam kehidupan kami dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Mari kita angkat pujian yang mengiringi persembahan ini dengan Kidung Jemaat 119 ayat 1, 2, dan 4. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersama-sama
Marilah kita melakukan tugas untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada dunia ini dan kepada semua orang dengan sungguh-sungguh. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih sudah beribadah bersama GKE DKI Jakarta. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam